Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah bagaimana cara memasukkan soal yang di dalamnya itu ada gambar dan rumus. Rumus ini tidak hanya untuk rumus matematika, tapi hampir semua mata pelajaran yang memiliki rumus itu bisa dimasukkan. Rumus fisika, rumus kimia, ya, dan sebagainya. Jadi ada langkah 5. Jadi kemarin kan langkah pertama itu memasukkan secara manual. Kemudian kemarin itu pelatihan yang paling mudah. Kemudian yang kedua itu adalah mengimpor dengan format icon, ya, dimana itu tidak support gambar dan non rumus. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang hanya tulisan teks saja, saya sarankan pakai icon. Nah, langkah 5 ini adalah langkah yang paling advance, atau yang sudah levelnya sudah paling tinggi gitu ya dalam pelatihan. Jadi bisa memasukkan gambar dan rumus. Nah, ini agak ribet ya karena harus mendownload perangkat lunak. Makanya ini level yang paling tinggi. Jadi kalau memang Bapak Ibu guru tidak membutuhkan gambar dan rumus, saya sarankan Bapak Ibu masukkan saja menggunakan format icon, ya. Kalau hanya gambarnya 1 atau 2 atau 3, ya. Tapi kalau semuanya itu sudah banyak gambar, ya, seperti mata pelajaran multimedia itu kan butuh gambar yang banyak, maka format icon ini sudah tidak cocok, ya, karena harus ada gambar. Nah, tidak cocok lagi kalau soalnya itu ternyata ada rumusnya, ya, seperti matematika itu kan rumusnya bisa dikatakan hampir semua soal itu ada. Jadi kalau pakai print screen kan tidak apa ya, nah pekerjaannya jadi lama. Nah, langkah yang terakhir adalah yaitu dengan menggunakan perangkat lunak yang namanya ExamView. Bapak Ibu harus mendownload dulu perangkat lunaknya ini, ya. Download aplikasi ExamView, ya. Oke, saya anggap Bapak Ibu sudah mendownload dan sudah disimpan, ya. Saya asumsinya seperti itu supaya nanti cepat dalam tutorial video ini, ya. Ini silakan di-download Bapak Ibu guru, ya. Di pojok kanan atas ini. Sudah, saya anggap Bapak Ibu guru sudah mendownload gitu, ya. Ini perangkat lunaknya. Kemudian diekstrak. Terserah, yang penting format zipnya ini keluar isinya gitu aja. Bisa klik kanan ekstrak file, ya. Klik OK atau menggunakan cara yang lain, monggo. Yang penting jadi seperti ini. Nah, ini adalah perangkat lunaknya. Nah, pertama kali harus diinstal dulu ini ExamView versi 6.2, ya. Silahkan klik 2 kali. Nah, ExamView ini klik next, ya. Klik next. Jadi install perangkat lunaknya seperti ini, pilih yes. Ini nggak usah dirubah, ya, di drive C aja. Klik next. Pastikan ini dicentang semua. Text generator, text manager, import utility penting, ya. Silakan dicentang semua. Defaultnya adalah centang semua. Kemudian klik next. Kemudian klik next lagi. Nah, selesai. Pilih shortcutnya dikasihkan desktop, ya, supaya nanti mudah. Yes. Nah, perangkat lunak udah terinstall, ya, di komputer. Nah, ini nggak bisa nutup ini, kita tunggu. Oke, kalau sudah, nanti kan perangkat lunaknya nutup sendiri yang tadi. Kemudian di desktop Bapak Ibu akan menemukan ada sebuah shortcut, itu ada 3, ya. ExamView Test Manager, ExamView Player, dan ExamView Test Generator. Atau Bapak Ibu bisa mencari di all program, ya, di bagian ExamView Pro Test Generator 1, 2, 3, 4, ya. Jadi ExamView ini biasanya digunakan untuk pembuatan soal. Jadi ini tidak hanya digunakan untuk Smart, tapi hampir semua perangkat lunak bisa, ya, menggunakan perangkat lunak ini. Jadi ini sudah biasanya sudah standar internasional, ya. Biasanya banyak para pengajar dan dosen itu menggunakan perangkat lunak ExamView ini. Jadi nanti bisa support, soalnya itu bisa dimasukkan di perangkat lunak yang lain. Jadi ini lebih fleksibel. Jadi sekali Bapak Ibu belajar menggunakan ExamView ini nanti bisa disupport hampir semua perangkat lunak. Jadi tidak bergonta-ganti perangkat lunak. Oke, kalau sudah Bapak Ibu silakan dibuka. Bapak Ibu bisa menggunakan sampel yang sudah saya siapkan di sini. Karena sampelnya baru saya buat, jadi belum ada link downloadnya. Nanti video tutorialnya sudah ada di sini, ya.
di Smart nanti di bagian pertama kali membuka itu nanti udah muncul apa namanya informasi ya, yang ini depan ini. Oke, saya anggap Bapak Ibu memiliki soalnya atau menggunakan soal yang sudah ada saja. Jadi Bapak Ibu belajar sambil mengupload soalnya. Oke, di sini saya sudah memiliki soal yaitu rumus DOCX ini ya. Ini bukan rumus sebenarnya, ini saya ganti nama rumus gambar gitu ya. Nah, ini saya tutup aja dulu. Saya buka. Nah, sebenarnya sama dengan format icon, Bapak Ibu guru, sebenarnya sama dengan format icon, hanya ada beberapa perbedaan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan soal yang sudah Bapak Ibu ketik di di Word. Nah, ini supaya Bapak Ibu lebih mudah mengintegrasikan, karena kan tidak usah mengcopy paste di media yang lain. Di Word seperti ini. Pertama syaratnya Bapak Ibu harus mengetik yang harus diketik multiple choice, ini wajib. Kemudian di sini ada enter. Kemudian ini perbedaannya, kalau yang pakai icon itu kan nomornya nggak ada, tapi kalau menggunakan exam view ini nomornya wajib dicantumkan. Nah, ini lebih enaknya yang pakai exam view ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan disuruh mengumpulkan soal sudah enak, tinggal menghapus answernya ini ya. Jadi ini answernya saya rubah dulu ya, ini asal saja ya. Formatnya multiple choice, pastikan yang pertama kali di select all menggunakan font dan ukuran yang sama. Kalau sudah, nomor 1 seperti soal biasanya ya, 1 titik spasi pertanyaan. Kalau ada rumus dikasih bawah seperti ini. Nah, ABC-nya ya, rumusnya seperti ini. Bapak Ibu bisa menggunakan, kalau rumus pakai equation bisa, nggak masalah, equation versi berapapun nggak masalah, atau menggunakan perangkat lunak yang lain, yang penting masuk rumusnya. Jadi harus sama seperti icon ya, A titik spasi rumus, B titik spasi rumus gitu ya. Nah, jawabannya, jadi misalkan bla 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 bla, ini rumusnya ini, berarti jawabannya misalkan C, berarti di sini ada tulis, harus diketik kunci jawabannya, harus diketik ANS titik 2 spasi C. Sebenarnya seperti icon, kalau icon kan diketik lengkap answer, kalau yang menggunakan exam view itu disingkat ANS titik 2 spasi C. Dan ABC-nya ini ya Bapak Ibu itu wajib hurufnya besar ya, hurufnya besar itu wajib, dan jawabannya juga hurufnya besar. Kemudian nomor 1 dan nomor 2 wajib ada spasinya, 1 kali enter ya. Nah, pastikan Bapak Ibu page layoutnya ini pastikan nilainya 0 ya, yang before dan afternya ya, ini 0, ini 0, jadi betul-betul rapat. Kemudian ini ada enternya 1 kali, baru nomor 2 titik spasi pertanyaan lagi. Nah, rumusnya bisa disisipkan di antara pertanyaan ini. Apakah ya rumus ditambah rumus adalah titik-titik, jawabannya A titik spasi rumus, B titik spasi, dan seterusnya. Kemudian ada jawabannya. Jawaban E dan jawaban ini tidak ada spasinya ya. Jadi ini tidak ada spasinya yang ini. Jadi nomor 2 ini tidak ada spasinya. Kemudian supaya rapi ya, Bapak Ibu harus membuat format seperti ini. Jadi membuat seperti dicetak. Nah, jadi ini akan lebih mudah Bapak Ibu. Jadi nanti akan seperti cetak aslinya ya. Jadi harus dimasuk, jawabannya harus masuk, harus rata kiri seperti ini ya. Kemudian nomor 3 sama, ini ada model menggunakan gambar. Ini saya formatnya saya rubah dulu. Aduh, saya enter aja ya ini. Nah, saya save dulu. Nah, perhatikan untuk gambar ya, ini pastikan saat memasukkan gambar
Kalau modelnya Bapak Ibu sudah mengcrop, pastikan klik 2 kali, kemudian pilih ini ya, compress picture, kemudian apply only dihapus, kemudian pilih yang use document resolusi ini ya, atau kalau ada pilihan screen good for web page and projector, pilih yang ini. Kalau ini kan nggak muncul, berarti saya pilih yang paling ini aja. Terus pastikan ini centang delete crop area of picture, diklik OK ya. Jadi semuanya nanti sudah di crop ya. Nah, untuk gambar yang berada di bawah seperti ini, yang pertama kali harus pertanyaan dulu harus ada. Jadi jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti nggak bisa ya. Gambar dulu baru pertanyaan. Nah, nggak boleh. Harus pertanyaan dulu. 3 titik spasi, perhatikan gambar di bawah ini, baru gambar. Betul, baru jika ini pertanyaan adalah A, B sama ya, answer B. Nah, kemudian di enter. Perhatikan Bapak Ibu untuk yang nomor 34 ini kepotong nggak masalah. Jadi kalau di exam view Bapak Ibu tidak boleh supaya rapi saya enter seperti ini, jangan. Tetap formatnya apapun yang terjadi tetap modelnya harus seperti ini. Terserah nanti kalau Bapak Ibu rubah ke format untuk cetak, Bapak Ibu rubah seperti ini nggak apa-apa. Tapi saat mengimpor menggunakan exam view, Bapak Ibu wajib menggunakan format seperti ini. Jadi ini konsisten ya. Ini answer misalkan B spasi 1 kali, kemudian pertanyaan sama seperti tadi. Nah, pertanyaan itu Bapak Ibu misalkan bisa dikombinasi antara teks dan rumus. Teks rumus ya, rumus teks, kemudian rumus gambar teks, kemudian ada gambar saja, answer jawabannya misalkan B ya. Ini hanya asal saja. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu juga formatnya bisa seperti ini. Intinya format apapun itu akan disupport, bentuk soal apapun akan disupport ya. Ini kan nomor 5 titik spasi fungsi spiral, gambar spiral ya, spasi di Corel Draw untuk A. Nah, ini di sisi B ada gambar teks saja, teks, kemudian terakhir gambar A tanpa spasi, ans.2 spasi A. Jawabannya adalah A ini ya berarti. Oke, kalau Bapak Ibu sudah tahu formatnya, pastikan ini ya, rata kiri. Formatnya harus seperti ini, wajib tidak boleh merubah. Kalau sudah silakan di save. Nah, yang disupport itu bukan DOCX tapi RTF. Nah, kalau format yang ini pakai RTF. Jadi pakai Word ini caranya mudah, nggak usah dipindah. Pilih file, save as, browse, kemudian ini diganti saja, diganti RTF. Nah, pakai RTF, rumus gambar ini impor gitu ya, supaya nanti tidak bingung. Formatnya RTF, klik save. Nah, setelah di save, Bapak Ibu guru ya harus mengecek dulu, memastikan bahwa format RTF-nya itu tidak ada masalah. Caranya ini saya tutup dulu, wajib ditutup ya. Kemudian klik kanan, open with WordPad. Nah, ini Bapak Ibu, ini ya soal-soalnya seperti ini. Nah, oke, ini saya cek, ternyata spasinya memang seperti ini ya. Oh ya, ini karena ada rumus spasinya lebar-lebar. Oke, nggak ada masalah. Kalau misalkan Bapak Ibu klik kanan open with WordPad nggak ada, Bapak Ibu bisa cari all program, diketik saja di search ini WordPad. Nah, terus klik open. Nah, dicari berkasnya tadi disimpan di mana ya. Nah, al rumus gambar RTF ini ya. Yang impor mana yang impor? Nah, ini ada 2, makanya kan saya tulis impor supaya tidak bingung. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini ternyata saat dibuka di WordPad ada space-nya panjang banget. Ini harusnya space-nya hanya 1, ini 1. Nah, ini terlalu panjang, dinaikkan. Jadi wajib Bapak Ibu ngecek ya. Jadi tidak boleh langsung di-upload. Nah, ini ada spasinya.
tek 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 tek, udah saya cek, ini udah bener, udah masuk, oke. Terus di save. Nah, kalau sudah di save seperti ini, berarti kan ini sudah memiliki. Nah, ini saya hapus saja yang ini biar nanti nggak bingung. Nah, nanti ini yang diimpor. Nah, cara ngimpornya, yang pertama kali Bapak Ibu harus membuka perangkat lunak yang sudah dibuat tadi, ya. Ini saya hapus ini PAT online ya. Nah, pertama kali Bapak Ibu harus membuat folder dulu, ya. Folder dulu. Di sini saya misalkan di drive C ya, supaya nanti mudah saya buat folder tes di sini. Nah, ini saya hapus, saya kosongi dulu. Nah, setelah itu Bapak Ibu membuka namanya exam view test generator. Bisa menggunakan di desktop ini atau Bapak Ibu bisa cari di program atau diketik aja di bagian exam view pro, pilih exam view import utility ya. Jadi pertama kali menggunakan ini import utility dulu. Nah, dipilih next ya. Next. Nah, dicari filenya tadi. Caranya klik yang bawah ini. Klik. Tadi disimpan di mana? Yang RTF tadi ya. Saya simpan di download. Mana download ya? Download. Nah, di download di sini saya klik select. Nah, nanti muncul cari yang rumus gambar impor RTF. Diklik, kemudian klik select. Nah, setelah select jangan di next dulu. Di ini diarahkan yang tadi kita buat folder. Kita arahkan membuat folder. Di tes ini ya. Select. Nah, kalau sudah klik next. Nah, default number of column for multiple choice questionnya kita pilih 1. Artinya kolomnya hanya 1. Jadi nanti ABC-nya bawah ya, seperti saat model cetak. Default number column matching question ini kasih 2 juga nggak apa-apa ya, defaultnya seperti ini. Kemudian klik yang lainnya, nggak usah diurai, klik next. Nah, kalau sudah, nah ini Times New Roman 13 PT bold. Nah, ini question banknya kita set dulu, kita ganti yang 12 PT. Oke. Question number stylenya defaultnya 1 titik ya. Answer choice style boleh A titik. Di sini kita akan buat yang A huruf besar aja supaya nanti konsisten dengan yang kita buat tadi. Kemudian klik next. Nah, sampai di sini Bapak Ibu jangan diutak-atik, ini default apa adanya. Kemudian klik next. Kemudian klik finish. Nah, perhatikan Bapak Ibu, pastikan tidak ada error sama sekali. Kalau ada error silahkan dicek lagi. Jadi harusnya reading rumus ini question jawabannya betul, ada soalnya 5 ya. Saving number total question 5. Multiple MC itu multiple choice jumlahnya 5. Jadi caranya banyak gitu. Pastikan import complete. Dan di sini tidak ada error sedikit pun. Kalau udah seperti ini berarti bank soalnya sudah jadi Bapak Ibu. Kita close. Nah, sekarang kita akan mengecek dulu. Nah, ngeceknya kita menggunakan exam view test generator. Exam view test generator ini ya, yang di desktop ini, klik 2 kali. Kita menggunakan yang shortcut di desktop aja supaya nanti cepat. Kalau nggak ada ya silahkan dicari di sini ya, Bapak exam. Nah, nanti ada wizard Bapak Ibu. Ini wizard untuk mempercepat saja. Pilih open and existing question bank. Tadi kan kita udah buat bank soal. Klik, kemudian dicari, saya nyimpennya di C ya tadi, di tes. Nah, ini adalah bank soal yang kita buat dari impor tadi. Klik open. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu cek. Wah, ini udah bagus banget ya. 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Pertanyaannya, gimana kalau ternyata ada yang salah? Misalkan ini ya. Oh, ada yang salah, tinggal klik 2 kali aja Bapak Ibu. Klik 2 kali. Bla bla, oh ini L. Nah, jawabannya kalau pengen diganti bisa langsung dari sini. Kemudian klik record. Nah, atau
Nah, ini kan udah berubah ini. Bla 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 bla. Jawabannya jadi C. Wah, ternyata jawabannya salah ini. Oh, saya ganti ini jawabannya B. Ya, klik record. Nah, berubah. Nah, setelah oke, dilihat sudah nggak ada masalah. Selanjutnya adalah kalau ada perubahan di save. Ya, kalau nggak ada perubahan ya sudah. Kemudian kita ekspor digunakan untuk eSmart ya, atau untuk Moodle ya. Pilih file, ekspor. Nah, Bapak Ibu pilih yang Blackboard 7.1 plus ini ya. Diklik, dimasukkan, dijadikan satu folder ini. Kita tulis soal ya. Soal mata pelajarannya misalkan rumus ya. PAT. Udah, terserah kalau nama ini silahkan Bapak Ibu buat sendiri. Kemudian klik save. Nah, name-nya ini sebenarnya Bapak Ibu kalau menggunakan exam view sebenarnya lebih mudah. Nah, di eSmart intinya gini, bentar ya. Nah, name-nya ini digunakan untuk membuat kategorinya. Jadi PAT strip mapelnya apa? Misalkan mapelnya multi ya. Multimedia. Strip pilihan ganda. Divisinya kosong, directory name-nya dibuat sama saja. Nah, kalau sudah seperti ini, klik oke. Nah, kita cek di bagian tes itu harusnya ada 2. Nah, ini yang kita upload nanti Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah selanjutnya kita akan masuk di eSmart. Silahkan Bapak Ibu login ya. Saya anggap Bapak Ibu sudah login. Kemudian masuk di kelas 10 ya. Misalkan kelas 10 ya. Kita mapelnya di sini belum ada. Di sini saya buat sampel aja ya. Nah, ini saya buat sampel mapelnya ya. Silakan nanti diklik dulu sampel mapelnya ini. Diklik. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu soalnya bahasa Arab ya klik bahasa Arab ya. Kemudian setelah itu silakan dicari sama lokasinya question bank-nya itu. Kelebihannya Bapak Ibu nggak usah membuat kategori. Nah, ini asiknya kalau menggunakan exam view, langsung dipilih impor. Nah, yang digunakan adalah formatnya Blackboard. Nah, coba dibaca Bapak Ibu di sini. Di sini bahwa Blackboard format itu enable question save in all Blackboard export format to be import via .dot or zip file. For zip file, image import as support. Nah, ini kelebihannya. Jadi gambar di support. Jadi lebih cepat nanti. Generalnya pastikan pilih kelasnya, defaultnya ini, nggak usah .add. Pastikan yang lainnya juga sama. Kemudian silakan dipilih choose a file. Pilih, diimpor tadi di C, tes. Nah, yang di-upload adalah yang zipnya ini Bapak Ibu ya. Klik open, upload this file. Nah, setelah masuk seperti ini silahkan diklik impor. Nah, soalnya ada 5 harus masuk semua. Oke, kita tunggu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masuk semua, nggak ada masalah. Parsing question from import file, import 5 question. Oh, berarti sudah benar. Kemudian klik continue. Nah, kalau sudah, nah asiknya ya, cepatnya itu di bagian kategori ini itu sudah otomatis sudah dimasukkan namanya tadi. Nah, PAT pilihan ganda ya, udah masuk ini. Defaultnya di kelas 10 ya. Nah, udah dibuat foldernya kan lebih cepat. Kita cek, diklik, bukan diklik, tapi di bagian question ya. Bagian question. Kita cek pilihan gandanya. Oke, ini udah masuk 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pengen ngedit silahkan diklik. Kita cek dulu apakah betul gambarnya udah masuk. Bla bla bla, yaitu rumusnya masuk Bapak Ibu ya. Nggak ada masalah. Rumusnya masuk. Ini
Jawabannya 2 ya, soal pertama. Kita cek dulu untuk memastikan bahwa yang kita buat itu memang betul, itu tidak ada masalah. Apakah bla 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 bla? Oh, yang ini yang paling bawah. Nah, bisa teracak Bapak Ibu ya. Apakah ini jawabannya B, tes ya? Jawabannya tes ya. Nah, betul kan? Udah, berarti ini sudah benar. Udah masuk semua, kita akan cek nanti ya. Question banknya. Sekarang kita akan memasukkan ya di PAT ini ya. Kita akan memasukkan, kan udah masuk di bank soal nih ya. Sekarang kita tinggal memasukkan di mapelnya. Mapelnya kan ini. Sampel. Oke, setelah itu klik edit quiz atau dari sini. Kalau edit quiznya nggak muncul ya, dari sini edit quiz. Nah, angkanya 100 sudah otomatis. Kemudian klik shuffle, diacak nanti ya, semuanya diacak. Klik add from question bank. Intinya sama seperti icon ya. Kalau udah masuk ke modul sama nanti. Pilih yang pil PAT multi pilgan. Yang soalnya ada 5. Nah, sudah tinggal centang aja Bapak Ibu di sini. Tek, dicentang semua, add selected question for the quiz. Nah, sudah masuk. Nah, untuk yang quiz ini Bapak Ibu nggak usah merubah, sebenarnya nggak apa-apa. Angka 1 seperti ini udah nggak apa-apa, nanti udah menyesuaikan. Bahwa nilai tertingginya 100, berarti per soalnya ini nanti 100 bagi 5, berarti 20. Jadi Bapak Ibu nggak usah ganti ini 20 sepertinya aja, udah otomatis nanti sudah menghitung. Pastikan total marksnya adalah 5, bener ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pastikan dicentang shuffle. Kalau sudah, sekarang dicek soalnya. Apakah soalnya sudah oke? Nah, ini berlaku untuk semuanya ya. Kalau sudah soalnya masuk seperti ini, dicek. Preview. Nah, tampilannya nanti seperti Bapak Ibu. Kita cek fungsi ikon spiral lah, kita jawab asal aja. Kemudian angka 2. Soalnya bener ya, tim live-nya berapa? 1,5 jam, 90 menit. Nah, soalnya masuk semua. Oke. Ya, next. Apakah bla 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 bla, kita asal aja. Next. Nomor 3. Nah, pastikan Bapak Ibu mengecek nih soalnya sebelum dikerjakan siswa. Perhatikan gambar di bawah ini. Zoom, asal aja ya. Next. Apakah rumusnya sudah masuk? Bagus banget ini. Nah, ternyata sudah diimport menjadi gambar Bapak Ibu. Jadi aman. Jadi jelas semua ini nanti disupport sama browser apapun. Jadi Bapak Ibu nggak usah memprint screen, ini sudah otomatis di print screen secara otomatis oleh ExamView ya. Klik next. Nah, pastikan nomor 1, 2 answer save. Nah, waktunya mau diulangi atau tidak, kita submit all finish nggak apa-apa. Submit all finish. Nah, Bapak Ibu bisa, ini nggak ada yang benar, memang saya ngasal ya. Jadi dengan cara seperti ini Bapak Ibu bisa mengecek apakah soalnya itu sudah betul-betul kuncinya udah benar ya. Nah, ini berarti udah selesai. Pilih finish review. Nah, nanti siswa akan tampilannya akan seperti ini. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.